Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran mata pelajaran informatika bersama Bapak Mas Puri. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan jaringan komputer. Kemudian kita akan belajar sedikit pengenalan tentang internet. Pengenalan jaringan komputer. Adapun kompetensi dasarnya, kita belajar materi ini adalah untuk mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya siswa mampu mempelajari koneksi internet serta jaringan lokal, mengetahui fasilitas internet, dan menjelaskan konektivitas internet pada jaringan lokal. Oke, siapkan konsentrasi. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, apa itu jaringan komputer? Banyak para pengamat, para ahli IT memiliki pengertian tentang jaringan komputer sendiri-sendiri. Akan tetapi pada dasarnya, secara sederhana, pengertian dari jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Jadi, satu hubungan, artinya kedua komputer itu minimal dua komputer ya, harus saling berhubungan. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau mereka tidak berhubungan, maka mereka tidak membentuk sebuah jaringan komputer. Oke, selanjutnya manfaat dari jaringan komputer, sharing resource. Kemudian sharing resource adalah kemampuan untuk saling berbagi sumber daya yang kita miliki seperti pemakaian printer, hard disk, CD-ROM secara bersama-sama, dan juga bisa melakukan saling bertukar data atau file sharing. Banyak kasus di sebuah perkantoran, ruangan, seandainya di situ ada 10 orang yang bekerja dengan menggunakan komputer, kemudian 10 orang ini membutuhkan printer, maka kalau kita beli printer sejumlah 10 akan menghabiskan biaya. Nah, solusinya adalah dengan membangun sebuah jaringan komputer sehingga kita bisa melakukan pemakaian printer secara bersama-sama atau dikenal dengan istilah sharing resource. Kemudian sebagai media komunikasi, jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi, ini yang sedang marak akhir-akhir ini dengan banyaknya sistem daring, baik itu pembelajaran maupun meeting, pertemuan, rapat melalui telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi penting lainnya. Juga integrasi data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah, maka dapat terbentuk data yang terintegrasi, yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Nah, jadi gambarannya seperti ini anak-anak. Integrasi data itu kegiatan prosesnya, pekerjaannya tidak harus dilakukan oleh satu orang, tapi bisa dilakukan di beberapa tempat. Itu tadi beberapa manfaat dari jaringan komputer. Sebenarnya masih banyak lagi manfaatnya, tapi kita cukup kasih contoh 3 saja. Selain manfaat, tentunya juga ada kerugian. Sebagai konsekuensi dari terhubungnya sistem komputer kita ke jaringan komputer, di antaranya adalah masalah keamanan atau security, baik pada pengaksesan berbagai sumber daya dari pihak-pihak yang tidak berwenang maupun masalah keamanan atau ancaman virus pada data yang dipertukarkan. Ini salah satu kerugian. Jadi kadang komputer kita bisa dibajak oleh teman lainnya dalam satu jaringan, atau ancaman virus karena komputer kita terhubung dengan komputer-komputer yang lain, sehingga
tidak menutup kemungkinan virus pada komputer lain itu bisa merambat masuk ke komputer kita. Terlepas dari berbagai risiko yang harus kita hadapi, rasanya untuk komputer saat ini terhubung atau merupakan bagian dari jaringan komputer merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Saat ini sepertinya kita sudah tidak bisa menghindar dari jaringan komputer. Nah, tidak hanya komputer kita yang terhubung, juga perangkat kita seperti handphone kita juga pasti terhubung dengan jaringan komputer. Contohnya HP kalian bisa terhubung dengan internet. Nah, internet adalah salah satu contoh jaringan komputer yang nyata yang saat ini digunakan hampir 96% penduduk di dunia. Selanjutnya anak-anak, dalam jaringan komputer dibagi menjadi 3. Jaringan komputer berdasarkan luas area cakupannya. Sekali lagi, jaringan komputer berdasarkan luas cakupan areanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Jaringan komputer ini sangat populer sekali, karena jaringan ini mencakup wilayah yang sangat kecil atau lebih sempit, seperti jaringan komputer yang ada di kampus, di gedung, di kantor, di rumah, dan di sekolah. Ini menggunakan jaringan Local Area Network. Ilustrasinya seperti ini. Lebih luas cakupan areanya adalah Metropolitan Area Network. Adalah suatu jaringan dalam suatu kota, metropolitan ya, artinya kota, dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan metropolitan ini gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan ini hanya berkisar antara 10 sampai dengan 50 km saja ternyata. Nah, gambarannya seperti ini anak-anak. Jadi, ini kantor pusatnya, ada kantor di tempat lain, ada perusahaan di tempat lain. Ketika ini semua masih dalam lingkup 10 sampai 50 km, masih bisa dihubungkan dengan metode Metropolitan Area Network. Lebih luas lagi ada Wide Area Network. Jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, atau bahkan antar negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Salah satu contohnya adalah jaringan internet. Ilustrasinya seperti ini anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi jaringan berdasarkan luas area cakupan wilayahnya, sekarang topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Jadi topologi jaringan adalah bagaimana hubungan polanya antara satu komputer dengan komputer yang lain dengan server ini bisa terhubung. Ada beberapa contoh. Nah, ini adalah 3 dari sekian contoh topologi jaringan atau cara penyambungan kabelnya, cara mengkoneksikannya, cara menghubungkannya. Yang pertama adalah topologi bus. Digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Ini adalah keunggulannya, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Tapi kelemahannya, apabila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, anak-anak. Nah, ini adalah file server pusatnya. Kemudian ini adalah kabel utamanya. Yang kedua ujungnya ditutup oleh terminator. Kemudian ini adalah workstation-nya atau kliennya. Ini satu printer bisa digunakan untuk 3 pengguna. Seperti tadi di awal, manfaat jaringan komputer adalah untuk short resource sharing atau sharing resource, berbagi perangkat. Satu printer bisa digunakan oleh beberapa pengguna dengan menggunakan jaringan komputer. Topologi
bus. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah topologi star. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulannya bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahannya apabila kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Kelemahan yang lain dari topologi star adalah apabila servernya mati, maka seluruh jaringan juga mati. Gambarannya seperti ini, anak. Yang tengah ini adalah servernya, ini adalah pembaginya, sedangkan ini servernya. Semuanya terhubung ke pembaginya, ke terminal. Apabila salah satu kabel bermasalah, salah satu workstation ini bermasalah, maka komputer lain tidak akan terganggu. Akan tetapi kalau pusatnya yang bermasalah, maka seluruh jaringan akan lumpuh, akan mati total. Itu topologi star. Kemudian ada topologi ring. Di dalam topologi ring semua workstation dan server dihubungkan sehingga berbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node itu setiap titik, setiap workstation dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node maka seluruh jaringan akan terganggu. Keunggulannya, topologi ring adalah tidak terjadi collision atau tabrakan, karena dia keliling muter terus, tidak ada arus bolak-balik. Pengiriman data seperti pada topologi bus karena hanya satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. Ilustrasinya seperti ini. Dia akan muter satu arah sehingga membentuk sebuah pola lingkaran atau cincin. Pak, apakah nanti pada saat aplikasinya ruangannya harus bulat? Tidak. Ini hanya cara penyambungannya. Saat kita menyambung sehingga membentuk sebuah lingkaran seperti ini atau cincin seperti ini, maka topologi ini dinamakan dengan topologi ring. Oke, soal pemahaman. Nah, nanti bisa kalian kerjakan pada fasilitas komen yang ada di bawah dengan format nama, kelas, dan jawabannya. Soalnya adalah, pernahkah Anda menggunakan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari? Setelah tadi kita belajar tentang jaringan komputer, maka apakah kalian pernah menggunakan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari? Ceritakan secara singkat kronologinya. Piye to ceritane? Kalau memang sudah pernah, kalau memang belum pernah, ya bilang saja belum. Tapi kalau belum pernah, sepertinya impossible atau tidak mungkin. Karena saat kalian bisa mengakses YouTube, artinya kalian juga sedang menggunakan jaringan komputer. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan materi pengenalan internet. Ya, pengenalan internet. Apa itu internet? Setidaknya ada dua pengertian tentang internet. Yang pertama, internet dari kepanjangan international networking. Internasional itu seluruh dunia, networking itu artinya jaringan. Jadi internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Jadi jangan heran kalau saat terhubung dengan internet kita bisa mengetahui informasi dari belahan penjuru dunia bagian manapun. Kita tidak perlu ke Brasil, kita tahu. Kita bisa nonton Euro, bisa nonton Copa America, bisa nonton
MotoGP, dan lain-lain. Kenapa? Karena ternyata internet adalah jaringan komputer yang meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Pengertian internet yang kedua berdasarkan kepanjangan dari interconnected networking. Interconnected networking adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi interconnected ini adalah sistem komunikasi global, jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi anak-anak, internet itu pengertiannya ada dua jenis, international networking artinya jaringan komputer di seluruh dunia, atau interconnected networking, jaringan sistem komunikasi global yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Persamaannya adalah cakupan areanya internet adalah sama-sama di seluruh dunia. Itu. Adapun sejarah internet, awal mula dulu Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk suatu jaringan komputer yang disebut ARPANET. Ini awalnya untuk keperluan militer saja. Melalui proyek ARPA, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Unix ini adalah sistem operasi, dapat melakukan komunikasi dalam jarak tak terhingga melalui saluran telepon. Jadi internet zaman dulu pertama kali belum menggunakan sinyal anak-anak, belum menggunakan kuota atau paket data, tapi masih menggunakan saluran telepon. Ya. Diperkenalkan pada Oktober 1972. Nah, ini awalnya hanya 231 komputer, bertambah menjadi 2.308 komputer dan 1,5 juta komputer pada tahun 1993. Ini saya yakin kalian belum pada lahir ini. Awal tahun 1980 jaringan ARPANET karena sudah diberhentikan diubah menjadi TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dilanjutkan kembali dan dibiayai oleh NSF, National Science Foundation, bekerja sama dengan JSNet, Computer Science Networking, berubah nama menjadi NSF-Net. Net ini kepanjangan dari Network, NSF ini kepanjangan dari National Science Foundation. Jadi sebuah jaringan komputer atau network milik National Science Foundation. Adapun fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam internet, yang pertama adalah World Wide Web atau WWW. Ini yang sering sekali orang menyebutnya. WWW apa? WWW apa? WWW itu kepanjangan dari World Wide Web. Mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Software browser yaitu Microsoft Internet Explorer dan Netscape Communicator. Jadi kenapa kok di internet itu ada teks atau tulisannya, ada gambarnya, ada videonya, ada suaranya, ada filmnya? Karena di dalam internet terdapat fasilitas World Wide Web yang memungkinkan kita bisa mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Fasilitas yang lain adalah electronic mail atau email. Saya yakin anak-anak ini sudah pada punya semua, meskipun kadang tidak sadar, sudah punya tapi tidak sadar kalau dia punya email. Kemudian ada telnet, kemudian ada file transfer protocol. Melalui fasilitas ini kita bisa mengirim data atau file dari satu komputer ke komputer lain. Kita bisa download ataupun upload. Ada Gopher, pengaksesan informasi yang hanya berupa teks. Ada chat groups atau internet related. Kalau sekarang kita chattingnya pakai grup WA, pakai Facebook, pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Juga ada news group. Nah, syarat terhubung dengan internet. Syarat dan ketentuan pasti berlaku anak-anak ya. Tidak mungkin sekonyong-konyong terus kita bisa terhubung dengan internet. Yang pertama kita harus punya modem. Kemudian kita punya saluran telepon. Kemudian kita punya softwarenya. Dan yang keempat
terhubung dengan Internet Service Provider. Nah, arsitektur internetnya ilustrasinya seperti ini. Jadi misal ini komputer kita, kemudian dihubungkan dengan modem, kemudian dihubungkan dengan saluran telepon dihubungkan dengan ISP. ISP adalah Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah perusahaan yang menyediakan jasa layanan internet. Contohnya ada Telkomnet, ada Indosat, ada Axis, ada IndiHome, ada Biznet, dan lain-lain. Sehingga komputer kita atau HP kita bisa terhubung dengan internet. Pak, kalau saya pakai HP bagaimana? Kalau kalian menggunakan HP, berarti modem dan telepon dan juga softwarenya ketiga-tiganya ini tergabung dalam satu perangkat namanya handphone atau smartphone. Oke, itu sambil dakduk-dakduk itu ada Pak Tukang di belakang ternyata itu. Nah, anak-anak, tugas individu kalian, kalau yang tadi silakan tugas yang di tengah video tadi silakan kalian kerjakan di kolom komen di YouTube channel di bawah. Kemudian kalau tugas individu ini nanti silakan anak-anak kerjakan di buku tulis. Ya. Loh, mana tugasnya ini? Nah, soalnya adalah sebutkan dan jelaskan 5 istilah-istilah populer dalam dunia internet. Oke, itu anak-anak ya, silakan dikerjakan di buku tulis. Tuliskan soalnya, kemudian dikerjakan di buku tulis. Di pertemuan berikutnya kita akan melakukan post test. Oke, semangat belajar di rumah saja, tidak usah keluyuran. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.